Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan informasi yang sangat bermanfaat sekali. Di antaranya bagi teman-teman yang selama ini mencari informasi terkait tentang pendaftaran CPNS tahun 2023. Bahkan di sini ada yang nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan 6-7 juta ya. Ini dengan hanya menggunakan ijazah SMA saja. Dan di sini kita akan cek untuk jumlah formasi dan juga persyaratan ijazah yang diperlukan. Yang mana di sini ada yang ijazah SMA atau sederajat, kemudian ijazah diploma, kemudian juga ijazah S1. Kira-kira bagaimanakah persyaratan dan juga cara daftarnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Untuk teman-teman melihat formasi, ini kalian juga bisa berkunjung ke sscsnbkn.go.id. Kemudian di sini kalian bisa filterkan, pilih jenis pendidikannya. Entah itu misalkan di sini SMA, kemudian kalian pilihkan jenis prodinya yang kalian miliki, kemudian kalian bisa klik cari. Bagi contohnya di sini adalah untuk teknik komputer jaringan, misalkan SMK atau SMA teknik komputer jaringan. Di sini ada yang formasi P3K teknis juga ya, yaitu umum. Nah, di sini misalkan pengamat gunung api, kita bisa lihat untuk gajinya ini 6,5 juta sampai dengan 7,2 juta, kebetulan ada dua. Kemudian di sini banyak sekali di bawahnya, kalian silahkan searching nanti. Detailnya kalian bisa lihat di sini. Di sini adalah untuk nanti persyaratannya, kemudian jumlah kebutuhannya dan juga gajinya. Kemudian untuk ijazah yang bisa mendaftar, dan selanjutnya di sini untuk persyaratan pendaftarannya, teman-teman. Kemudian untuk yang formasi CPNS, di sini kita akan memberikan salah satu contoh, yaitu dari Kejaksaan Republik Indonesia ya, atau Kejaksaan Agung. Nah, di sini dari pengumuman nomor sekian tentang pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 di Kejaksaan Agung. Nah, di sini kita cek untuk formasi yang dibuka dan persyaratan ijazahnya. Di sini untuk yang pertama yaitu untuk formasi CPNS, inilah jabatan kualifikasi pendidikan dan juga jumlah alokasi formasinya. Ini untuk nama jabatan ahli pertama Jaksa Agung ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menjadi jaksa, ini adalah kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk mendaftar CPNS, itu adalah S1 Ilmu Hukum. Kemudian S1 Hukum, ini adalah untuk jenis kebutuhannya inilah umum. Ini jumlahnya ada 1746. Kemudian untuk teman-teman khusus di daerah Papua ini ada 54 formasinya. Kemudian untuk yang cum laude ini ada 200, teman-teman. Nah, berikutnya jumlah formasi untuk ahli pertama Jaksa Agung ini ada 2000 formasi ya. Kemudian petugas barang bukti. Nah, di sini kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan di sini ada D3, kemudian ada D3 Ekonomi Manajemen, Teknik Informatika, Akuntansi dan lain sebagainya ini. Maka di sini teman-teman untuk jenis kebutuhannya yang umum ini ada 1303, disabilitas ada 100, kemudian yang Papua ini ada 43, sehingga totalnya 1446. Nah, di sini yang teman-teman lulusan SMA sederajat bisa untuk melakukan pendaftaran itu adalah untuk di jabatan pengelola penanganan perkara dan juga penjaga tahanan. Di sini yang pertama untuk pengelola penanganan perkara ini adalah ijazahnya itu minimal SLTA atau SMA sederajat. Ini adalah untuk formasi yang umum 2027, kemudian disabilitas ada 57, kemudian Papua ada 58, sehingga totalnya 2142. Kemudian yang penjaga tahanan nih, penjaga tahanan ini SMA sederajat, ini jumlah formasi 2198 untuk yang umum. Kemudian yang Papua ada 60, sehingga totalnya 2258. Tentunya ini merupakan harapan yang sangat besar untuk teman-teman yang lulusan SMA nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Dan selanjutnya untuk persyaratan nanti kita melakukan pendaftaran seperti apa. Kemudian di sini nanti adalah untuk unit kerja penempatannya pada wilayah hukum, ada yang di Kejaksaan Agung, kemudian ada di Kejaksaan Aceh, kemudian Sumatera dan lain sebagainya. Silakan teman-teman nanti bisa dicek ya untuk penempatannya. Kemudian untuk kriteria pelamar berdasarkan jenis formasi, di sini ada yang cum laude. Nah, cum laude itu maksudnya pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri dengan predikat cum laude ya, atau dengan pujian ini dari perguruan tinggi terakreditasi A atau unggul, dan juga program studinya itu juga A atau unggul.
pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis ini adalah pada ijazah dan keterangan predikat cum laude-nya atau dengan pujiannya ya, dan juga transkrip nilai. Kemudian putra-putri Papua ini yang berasal dari Papua, kemudian disabilitas. Selanjutnya untuk persyaratan pelamar, ini persyaratan yang umum tentunya di sini adalah harus warga negara Indonesia ya. Dan selanjutnya di sini usia paling rendah 18 tahun, kemudian tidak pernah dipenjara, kemudian tidak pernah dipecat, tidak berkedudukan sebagai PNS, CPNS dan lain sebagainya, tidak menjadi anggota parpol, kemudian memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan, sehat jasmani rohani, kemudian bersedia ditempatkan dimanapun, tidak terlibat organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang, kemudian tidak mengkonsumsi zat-zat terlarang juga ya teman-teman. Kemudian untuk persyaratan khususnya silahkan teman-teman nanti dicermati ketika ingin mendaftar dalam formasi tertentu. Misalkan di sini formasi yang umum untuk jabatan ahli pertama jaksa ini adalah usia maksimal 27 tahun. Ini pada saat teman-teman nanti melakukan pendaftaran di portal SSCSN BKN, kemudian belum menikah, kemudian tidak buta warna, menguasai bahasa Inggris, di sini dibuktikan dengan skor TOEFL-nya sekian ya. Kemudian ijazah ini adalah S1 dengan prodi hukum atau ilmu hukum, kemudian IPK-nya minimal 3, berasal dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan akreditasi minimal B ya, atau baik sekali. Kemudian dari perguruan tinggi luar negeri telah disetarakan oleh Kemdikbudristek. Kemudian untuk formasi yang cum laude ini adalah juga hampir sama teman-teman, yaitu untuk persyaratannya usia maksimal 27. Kemudian untuk jabatan petugas barang bukti ini adalah usia maksimal 35 tahun pada saat mendaftar, tidak buta warna, kemudian ijazahnya bisa D3. Nah, kemudian IPK-nya setidaknya ini 2,75 ya. Kemudian berasal dari perguruan tinggi negeri maupun juga swasta, terakreditasi yaitu dengan program studi ekonomi, manajemen, teknik informatika, akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari luar negeri ini harus sudah disetarakan ijazahnya. Kemudian di sini persyaratan untuk yang disabilitas teman-teman. Kemudian untuk yang formasi untuk teman-teman yang dari Papua. Kemudian untuk jabatan pengelola penanganan perkara ya. Nah ini adalah yang bisa dilamar oleh teman-teman yang memiliki ijazah SMA atau sederajat. Usia maksimal 35, kemudian tidak buta warna, kemudian punya ijazah SMA atau sederajat, punya nilai dalam ijazah itu rata-rata minimal 7 ya. Kemudian memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan komputer dengan minimal itu yaitu Microsoft Office teman-teman. Kemudian untuk yang formasi disabilitas ini usianya maksimal 35, tidak bertato, kemudian punya ijazah SMA, kemudian nilainya 7, kemudian memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan komputer minimal Microsoft Office ya. Kemudian untuk yang Papua dan juga Papua Barat, nah ini persyaratannya. Kemudian untuk yang jabatan penjaga tahanan nih, formasinya banyak banget juga ya. Nah ini untuk yang penjaga tahanan ini usia maksimal 35 ya. Kemudian tidak buta warna dan lain sebagainya ini. Kemudian punya ijazah SMA, nilai minimal 7. Kemudian punya ijazah atau sertifikat komputer minimal, ini adalah kita punya Microsoft Office ya. Punya ijazah atau sertifikat penguasaan bela diri atau pengalaman kerja dalam bidang keamanan. Kemudian di sini untuk tata cara pendaftarannya ini seperti biasa kita membuat akun di SSCSN. Kemudian untuk cara membuat akunnya ini sudah kita siapkan pada video sebelumnya ya. Kemudian untuk di sini dokumen yang diunggah ini sudah ditentukan untuk jaksa, ini seperti surat lamaran, kemudian dibubuhi dengan materai elektronik ya. Dan ingat di sini kita nanti menggunakan materai elektronik. Tutorial cara pembelian dan pembubuhan sudah kita sediakan pada kartu video ini. Kemudian KTP, kemudian ada pas foto terbaru. Ini adalah kemeja berwarna putih dengan latar belakang merah. Surat pernyataan, kemudian ada surat pernyataan lagi, kemudian ijazah asli atau legalisir, transkrip nilai akademik asli atau legalisir. Kemudian surat akreditasi perguruan tinggi teman-teman. Kemudian untuk persyaratan yang lain silahkan kalian cermati dan diunduh untuk pengumumannya pada situs atau website kejaksaan ya. Nah ini untuk jabatan penanganan perkara juga tentunya untuk ijazah yang dipersyaratkan ini nanti akan berbeda antara satu dengan yang lain ya. Nah ini adalah untuk yang petugas barang bukti. Yang ketiga ini ijazah-ijazah yang nanti bisa linear untuk mendaftar di sana. Untuk yang pengelola penanganan perkara dan juga penjaga tahanan ini hanya cukup ijazah SMA ini sudah bisa.
Kemudian di sini nanti kita ikuti seleksi administrasi, kemudian seleksi kompetensi dasar, dan juga ada seleksi kompetensi bidang. Kemudian lakukan pendaftaran sesuai dengan jadwalnya teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya.